Sobat Sikamali, kembali lagi dengan kami di podcast Siap JKN, Sikamali Sapa Peserta JKN. Nah, podcast yang selalu memberikan info menarik seputar program jaminan kesehatan. Hari ini kita akan membahas salah satu layanan non-tatap muka dari BPJS Kesehatan. Nah, kan episode sebelumnya kita sudah membahas tentang layanan Pandawa. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu layanan non-tatap muka dari BPJS Kesehatan, yaitu BPJS Online. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Julen. Hai. Kak. Nah, oke Kak Julen, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, dengan senang hati. Oke. Halo Sobat JKN, perkenalkan nama saya Julien, saya merupakan staff frontliner dari kantor cabang Makale. Oke. Nah Kak, kita masuk pada pertanyaan pertama nih. Apa sih itu BPJS Online? Oke, jadi untuk BPJS Online sendiri ya, jadi BPJS Online itu merupakan layanan tatap muka yang diterbitkan ya atau dikeluarkan oleh organisasi kita dari BPJS Kesehatan, di mana BPJS Online ini itu untuk prosesnya itu melalui media conference atau bisa juga melalui Zoom. Jadi ini itu bertujuan untuk memfasilitasi peserta yang membutuhkan layanan informasi, permintaan atau bahkan administrasi atau pengaduan terkait dengan program JKN seperti itu. Nah Kak, kira-kira apa sih yang melatar belakangi sehingga BPJS Kesehatan mengeluarkan inovasi ini yang kita kenal sebagai BPJS Online, Kak? Oke, jadi yang melatar belakangi ya kenapa BPJS Kesehatan ini mengeluarkan inovasi berupa BPJS Online. Jadi kembali lagi mengingat wilayah kita di Tanah Toraja, Toraja Utara dan juga Nrekang, ini kan masih termasuk wilayah pegunungan ya. Nah, kalau di sini kan juga masih ada beberapa wilayah itu yang masih agak sulit untuk diakses atau dilalui kendaraan. Jadi dengan adanya inovasi BPJS Online ini membantu masyarakat di luar sana yang agak terbatas atau agak kesulitan untuk datang berkunjung langsung di kantor BPJS. Jadi ketika mereka membutuhkan layanan di kantor itu, jadi mereka tidak usah repot-repot langsung datang, cukup bisa melalui BPJS Online ini, di mana BPJS Online ini sebenarnya difasilitasi oleh lurah atau lembangnya atau bisa juga melalui puskesmasnya, seperti itu. Nah Kak, tadi Kakak kan bilang kalau program ini dikhususkan untuk daerah yang terkendala akses ke BPJS Kesehatan langsung. Betul sekali. Nah, apakah ada kriteria daerah Kak untuk diberlakukan program ini? Untuk kriterianya ya, jadi memang untuk program BPJS Online ini memang tidak semua wilayah itu bisa kita daftarkan. Jadi ada beberapa kriterianya yang bisa jadi pertimbangan untuk diadakan layanan BPJS Online ini. Nah, biasanya itu untuk daerahnya sendiri itu kembali lagi yang tadi itu pasti dari kendala jarak dan juga aksesnya yang agak sulit untuk dijangkau. Jadi itu merupakan salah satu alasan atau kriteria utamanya ya, yang selain faktor jalan atau akses kendaraan yang sulit juga itu di mana wilayahnya itu harus memiliki potensi kemauan atau potensi peserta atau masyarakat yang memiliki keinginan untuk mengakses layanan program JKN. Selain itu juga kembali lagi karena kita ini namanya BPJS Online, tentu saja butuh jaringan internet ya. Jadi salah satu kriteria juga di mana wilayah itu minimal jaringannya wajib stabil atau bisalah diakses internet di sana seperti itu. Iya, minimal bagus jaringannya. Betul sekali. Jadi kan lucu juga kalau kita mau Zoom kemudian jaringannya kurang stabil nanti kan terpotong-potong. Jadi kan iya betul. Jadi kan kita juga nanti agak bingung ini pesertanya keinginannya apa. Kita jelaskan terkendala jaringan kan nanti agak peserta juga bingung tangkapnya bagaimana. Jadi sampai informasinya lagi. Betul sekali. Jadi bagusnya memang kalau kita mau akses ini minimal lah jaringannya mendukung juga seperti itu. Nah Kak, sekarang kita bahas tentang alur pelayanan BPJS Online. Apakah sama dengan pelayanan yang ada di kantor BPJS Kesehatan? Kalau untuk pelayanannya sendiri pun sebenarnya sama. Kalau kita dari BPJS kan, kalau kami dari frontliner itu ada sebutannya checklist pelayanan prima. Nah, kalau untuk checklist pelayanan prima itu baik yang online maupun yang offline atau langsung di loket BPJS sebenarnya sama. Cuma kalau ada memang beberapa segi pembeda, maksudnya itu kalau kami di loket langsung, kalau misalkan ada perubahan data, biasa kami minta tanda persetujuan. Nah, untuk persetujuan sendiri itu biasanya kami finger atau rekam sidik jari dan juga rekam wajah.
Nah, kalau di Zoom itu kan itu enggak ada ya. Iya. Jadi untuk tanda persetujuannya itu biasanya kami minta peserta, kalau mereka sudah kami perlihatkan data-datanya, mereka setuju untuk perubahan data tersebut, kami konfirmasiin itu melalui peserta tinggal mengetik saja di kolom chat kata setuju. Nanti itu yang akan kami capture. Nah, itu jadi evidennya kami kalau peserta ini sudah setuju untuk perubahan data yang kami lakukan. Nah, untuk eviden itu sendiri pun itu akan kami simpan. Jadi kedepannya misalkan ada keluhan atau ada apa, kami bisa perlihatkan bahwa yang bersangkutan ini yang melapor ke kami untuk perubahan data tersebut. Seperti itu. Diarsipkan. Betul sekali. Oke Kak, apa saja sih Kak jenis layanan yang tersedia di BPJS Online? Apakah ada perbedaan dengan yang di kantor? Oke, jadi kalau untuk jenis layanan sendiri pun itu sebenarnya sama. Jadi kalau di kantor kan sama, ada pengaduan, ada administrasi, ada juga yang informasi atau keluhan atau pengaduan. Cuma biasanya kalau di BPJS Online itu biasa juga kami selipkan sekalian dengan sosialisasi atau PIL. Jadi mungkin masih ada beberapa masyarakat yang belum update terkait dengan informasi terbaru terkait JKN, jadi sekalian kita jelaskan juga seperti itu. Sekalian di situ. Iya, jadi selip-selip manja aja. Pusing deh, Ci. Crop nanti. Nah, baik Kak. Bagaimana sih Kak tanggapan dari peserta JKN terhadap layanan BPJS Online ini Kak? Oke, untuk tanggapannya, jadi sejauh ini ketika kami jalankan BPJS Online ini, itu positif ya tanggapan dari peserta. Kenapa saya bilang positif? Karena terlihat kalau kami adakan layanan ini, mereka excited. Jadi selalu ramai setiap kami BPJS Online ini, tidak pernah sepi. Karena kan ini kan sangat membantu mereka ya. Jadi mereka itu kalau misalkan selama ini mau akses layanan JKN kan wajib ke kantor. Cuma karena hadirnya BPJS Online ini, jadi mereka tidak usah repot-repot jauh-jauh ke kantor BPJS. Jadi cukup datang ke instansi terkait saja, di mana dijalankan BPJS Online ini. Jadi mereka bisa akses dari instansi tersebut tanpa repot-repot mengeluarkan biaya tambahan atau untuk meluangkan waktu khusus untuk ke kantor. Jadi lebih singkat sebenarnya. Dan selain dampak positifnya bagi masyarakat, ya sebenarnya bagi kami di kantor pun merasakan dampaknya juga untuk BPJS Online ini. Kenapa? Karena ini bisa dibilang mempengaruhi waktu kunjung di kantor. Jadi karena berkurang waktu kunjungan, jadi peserta yang hadir juga itu tidak menunggu lama karena tidak terlalu ramai di kantor, seperti itu. Ini lebih efektif lagi. Betul sekali. Ya. Nah Kak, terakhir nih, mungkin ada hal yang ingin Kakak sampaikan terkait BPJS Online kepada peserta JKN, masyarakat khususnya di Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Nrekang? Oke, jadi untuk seluruh masyarakat dan juga untuk peserta JKN di Tanah Toraja, Toraja Utara, serta di Nrekang, jadi kami ingin mengajak Anda semua untuk memanfaatkan layanan BPJS Online ini sebagai solusi yang praktis untuk kebutuhan informasi, administrasi, maupun pengaduan terkait dengan program JKN. Jadi kalau misalkan dengan layanan ini itu Anda bisa mendapatkan akses yang lebih cepat dan mudah tanpa harus repot-repot berkunjung langsung ke kantor BPJS. Nah, mari untuk kita semua, mari kita bersama-sama kita dukung dan kita beri support semangat gotong royong demi perlindungan kesehatan yang lebih baik untuk kita semua. Pastikan informasi ini juga disebarkan kepada keluarga dan juga kepada tetangga, teman-teman, agar lebih banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Nah itu tadi dari Kak Julen, apa yang kita bahas tadi. Semoga masyarakat di sana, Sobat Sikamali, bisa memanfaatkan BPJS Online jika memang terkendala akses ke kantor BPJS langsung. Jadi terima kasih untuk menyaksikan video kami sampai akhir, dan jangan lupa untuk menyaksikan podcast episode lainnya di channel YouTube Sikamali Solata. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.